Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, ini kita bertemu pada mata kuliah hadis tarbawi di pertemuan yang pertama ini. Baiklah, mari kita sama-sama membuka kuliah kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan saya share screen materinya. Materi kita di pertemuan pertama tentang terminologi pendidikan. Terminologi pendidikan ini kita akan awali dengan sebuah hadis tentang pendidikan yang terdiri dari sanad dan matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata tatadhu ajnihataha talibil ilmi innal alima fayastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma wa fadlul alimi 'ala al 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib innal ulama warathatul anbiya innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilma wa man akhadha bihi akhadha bihaddin wafir. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Ini matan hadis tentang pendidikan. Adapun artinya adalah sumber dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan yang dimanfaatkan untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah akan memudahkan jalannya ke surga, dan para malaikat akan melebarkan sayapnya untuk menuntut ilmu. Lantaran puas dengan apa yang telah dikerjakan, bahwa orang alim itu didoakan oleh penghuni-penghuni atau malaikat-malaikat di langit dan di bumi, sampai ikan-ikan yang di dalam air sekalipun. Kelebihan orang alim daripada abid bagaikan kelebihan bulan daripada bintang-bintang yang lain. Bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi-nabi itu tidak mewariskan semata uang, dinar dan dirham pun. Tapi para ulama itu hanya mewariskan ilmu pengetahuan. Nah, karena itu barang siapa yang mengambilnya, ia mendapatkan saham yang besar. Ini terjemah dari hadis di atas. Selanjutnya, kandungan hadis. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan awalan pen dan akhiran kan, yang mengandung arti perbuatan, cara, dan sebagainya. Ia berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Selanjutnya, dalam Islam ada 3 istilah yang dipakai untuk pendidikan, yaitu at-tarbiyah, at-ta'lim, dan at-ta'dib. Dalam kamus bahasa Arab, kata at-tarbiyah berasal dari 3 kata,
Itu robba yarbu yang mengandung arti bertambah, tumbuh. Yang kedua, robbiya yarba berarti menjadi besar. Serta yang ketiga, robba yarubbu yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya, pada masa sekarang ini, istilah yang populer yang dipakai adalah at-tarbiyah. Karena menurut Atiyah Al-Abrasi, at-tarbiyah adalah term yang mencakup keseluruhan kegiatan pendidikan yang merupakan upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna etika, sistematis dalam berpikir, memiliki ketajaman intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki toleransi yang lain, berkompetensi dalam mengungkapkan bahasa lisan dan tulisan, serta memiliki beberapa keterampilan. Yang demikian, maka pendidikan Islam disebut tarbiyah al-islamiyah. Dalam hal ini, Mustafa Al-Maraghi membagi kegiatan at-tarbiyah dengan dua macam, yaitu yang pertama, tarbiyah al-khalqiyat, yaitu penciptaan, pembinaan, dan pengembangan jasmani peserta didik agar dapat dijadikan sebagai sarana bagi pengembangan jiwanya. Yang kedua, tarbiyah diniyah tahdibiyat, yaitu pembinaan jiwa manusia dan kesempurnaannya melalui petunjuk wahyu ilahi. Selanjutnya, tema pendidikan ini secara implisit dapat dipahami dari wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi sebagai spirit terhadap tugas kependidikan yang pertama dan utama yang dilakukan Nabi. Sudah menerima wahyu Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Bertolak dari spirit di atas, Nabi Muhammad SAW mulai melaksanakan tugas sebagai pendidik yang dimulai dari lingkungan keluarga dekatnya, kemudian melebar ke wilayah sosial yang lebih luas lagi. Selanjutnya, Mahmud Yunus, sebagaimana dikutip Zuhairini dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam, menuliskan bahwa pendidikan Islam pada fase ini meliputi 4 hal. Yang pertama, pendidikan keagamaan. Yang kedua, fase pendidikan akaliyah dan ilmiah. Yang ketiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti. Dan yang keempat, pendidikan jasmani atau kesehatan. Saudara-saudari sekalian, selanjutnya, di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Pada kenyataannya, struktur dari peradaban Islam dari semenjak perkembangan Islam paling awal secara keseluruhan berasal dari spirit Al-Quran di samping konsep-konsep ilmu yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya Allah juga berfirman di Al-Quran surah Al-Baqarah 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang jika kamu memang orang-orang yang benar. Saudara-saudari sekalian, di sini dapat dipahami bahwa ayat di atas merupakan kunci ayat yang berkaitan dengan ilmu. Imam Al-Ghazali menafsirkan bahwa nama-nama atau asma adalah sejumlah contoh, sedangkan Ibnu Abbas sendiri menafsirkan bahwa Adam telah diajarkan semua nama yang baik maupun yang buruk. Selanjutnya, disinilah prinsip pendidikan juga berasal. Sebab kata asma juga berarti sebagai bentuk ilmu
yang dapat dipahami dengan jalan pengajaran atau allama. Setidaknya ayat di atas sudah memberikan jalan bagi umat manusia bagaimana ilmu itu dapat diperoleh. Saudara-saudara sekalian, seperti halnya Al-Quran, Sunnah juga memberikan rambu-rambu tentang pentingnya pendidikan. Konsepsi dasar pendidikan yang dicetuskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Muhaimin memiliki 6 corak sebagai berikut. Yang pertama disampaikan sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua disampaikan secara universal. Yang ketiga, apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak. 4, kehadiran Nabi sebagai evaluator. 5, perilaku Nabi tercermin sebagai uswatun hasanah. Yang keenam, masalah teknis praktis dalam pelaksanaan pendidikan Islam diserahkan penuh pada umat. Saudara-saudari sekalian, dalam pendidikan, ilmu adalah hal yang paling esensial. Pada intinya, pendidikan dalam Islam sangat utama dan penting bagi kehidupan manusia. Dari kedua ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, banyak dikemukakan fenomena alam dan sosial yang masih belum terungkap dan menantang umat Islam untuk terus belajar agar mereka giat melakukan pengkajian dan dapat melahirkan ilmu-ilmu baru sebagai hasil dari penafsiran Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, selain ayat-ayat dan Sunnah yang telah dijelaskan di atas, masih banyak bukti lain yang berasal dari sumber yang sama tentang arti pentingnya pendidikan bagi manusia. Seperti ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk mempergunakan akalnya. Dengan akal ini manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, ataupun benda-benda yang ada di alam sekitar kita. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, keutamaan pendidikan. Orang belajar, mengajar, dan ulama. Dalam hadis tersebut di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa wujud penghormatan yang diberikan Allah kepada para penuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu syariat. Para penuntut ilmu pengetahuan yang lain juga akan mendapat penghormatan semacam itu selama ilmu-ilmu yang telah diperolehnya dipergunakan sebagai sarana untuk memahamkan ilmu-ilmu syariat atau sekurang-kurangnya dipergunakan untuk mengamalkan perintah syara. Baik saudara-saudara sekalian, penghormatan Allah kepada penuntut ilmu sebagaimana yang dilukiskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Darda di atas adalah yang pertama, Allah akan melancarkan segala daya upaya penerapan ilmu yang telah diperolehnya kepada amal yang soleh, membawa ke surga, dan sekurang-kurangnya Allah menambah ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, para malaikat terutama yang bertugas meratakan rahmat dan mengatur kemaslahatan umat pada melebarkan sayapnya untuk menyambut dan memberikan salut kepadanya. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga, kewajiban menyelenggarakan pendidikan atau belajar dan mengajar. Al-Quran telah berkali-kali menjelaskan akan pentingnya pengetahuan. Tanpa pengetahuan, niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Tidak hanya itu, Al-Quran bahkan memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Selanjutnya, Al-Quran juga telah memperingatkan manusia agar mencari ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 disebutkan, yang artinya mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Saudara-saudara sekalian, dari sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia, karena dengan pengetahuan manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa manfaat dan yang membawa mudarat. Dalam sebuah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan
bersumber dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, Imam Syafi'i pernah menyatakan, barang siapa menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu. Selanjutnya, dari sini sudah seyogyanya manusia selalu berusaha untuk menambah kualitas ilmu pengetahuan dengan terus berusaha mencarinya hingga akhir hayat. Dalam Al-Quran surah Toha ayat 114 disebutkan, katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Saudara-saudara sekalian, setiap manusia dilahirkan dengan membawa fitrah, serta dibekali dengan berbagai potensi dan kemampuan yang berbeda dari manusia lainnya. Bagaimana hal ini disebutkan dalam teori empirisme dan positivisme dalam filsafat. Dalam firman Allah, Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-78 disebutkan, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Saudara-saudara sekalian, dengan pendengaran, penglihatan, dan hati, manusia dapat memahami dan mengerti pengetahuan yang disampaikan kepadanya. Bahkan manusia mampu menaklukkan semua makhluk sesuai dengan kehendak dan kekuasaannya. Dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat 13 disebutkan, dan Dia menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Saudara-saudara sekalian, namun pada dasarnya proses pemerolehan pengetahuan adalah dimulai dengan membaca. Bagaimana dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dia mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Saudara-saudara sekalian, dalam pandangan Quraisy Shihab, kata Iqra terambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks tertulis maupun tidak. Alhasil, objek perintah Iqra mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkaunya. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Yunus ayat 101 disebutkan, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran membimbing manusia agar selalu memperhatikan dan menelaah alam sekitarnya. Karena dari lingkungan ini manusia juga bisa belajar dan memperoleh pengetahuan. Dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 7 juga disebutkan, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? Saudara-saudara sekalian, demikianlah Al-Quran secara dini menggarisbawahi pentingnya membaca dan keharusan adanya keikhlasan serta kepandaian memilih bacaan yang tepat. Namun pengetahuan tidak hanya terbatas pada apa yang dapat diindra saja. Pengetahuan juga meliputi berbagai hal yang tidak dapat diindra, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 38-39, maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian, objek ilmu meliputi materi dan non-materi, fenomena dan non-fenomena. Bahkan ada yang wujud yang jangankan dilihat, diketahui oleh manusia pun tidak. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 8 disebutkan, Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Saudara-saudara sekalian, pengetahuan umum duniawi tidak dapat diabaikan begitu saja, karena sulit bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hari kelak tanpa melalui kehidupan dunia ini, yang mana dalam menjalani kehidupan dunia ini pun harus mengetahui ilmunya. Demikian halnya dengan pengetahuan agama atau ukhrawi. Manusia tanpa pengetahuan agama, niscaya kehidupannya akan menjadi hampa tanpa tujuan.
karena kebahagiaan di dunia akan menjadi sia-sia ketika kelak di akhirat menjadi nista. Saudara-saudara sekalian, Islam selalu mengajarkan agar manusia menjaga keseimbangan, baik keseimbangan zahir maupun batin, keseimbangan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 3 disebutkan, Islam selalu mengajarkan agar manusia menjaga keseimbangan, baik zahir, batin, dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 8 juga disebutkan segala sesuatu di sisinya memiliki ukuran. Dari sini dapat dipahami bahwa Allah selalu menciptakan segala sesuatu dalam keadaan seimbang, tidak berat sebelah. Demikian halnya dengan penciptaan manusia. Manusia juga tercipta dalam keadaan seimbang. Dari keseimbangan penciptaannya, manusia diharapkan mampu menciptakan keseimbangan diri, lingkungan, dan alam semesta. Saudara-saudari sekalian, dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 disebutkan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Manusia diharapkan mampu menjaga keseimbangan dirinya dalam menjalani realita kehidupan ini, termasuk dalam mencari pengetahuan. Al-Quran surah Al-An'am ayat 32 menyebutkan, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Saudara-saudara sekalian, Islam menghendaki agar pemeluknya mempelajari pengetahuan yang dipandang perlu bagi kelangsungan hidupnya di dunia dan kelangsungan hidupnya di akhirat. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201 disebutkan, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Saudara-saudara sekalian, inilah terminologi pendidikan dalam kacamata hadis, ya, begitu juga tentunya dalam kacamata Al-Quran. Inilah perkuliahan pertama perdana kita untuk mata kuliah hadis tarbawi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.